Rudy Drive. Mantap, welcome Sana. Ini Sana ini adalah gue biasa ngomong sama Rudy itu dengan panggilan Sana gitu. Sana. Sana itu maksudnya kalau di kita sama orang Padang, by the way guys, gitu loh. Rudy ini dari Bukit Tinggi atau dari Pasaman? Payakumbuh. Payakumbuh. Aslinya itu Payakumbuh. Jadi biasanya kalau di Padang itu kalau kita ngomong Sana itu kayak apa ya? Sesama temen lah ya. Iya, Kayak sama bro ya, kayak bro. bro. Ya, what's up bro gitu loh. Kalau Padang Sana gitu. Dan biasanya gue juga ngomong sama Rudy itu pakai bahasa Padang. Tapi karena Padang. memang ini yang nonton nantinya bukan cuman orang Padang gitu lah. Biar nggak rooming. Biar nggak rooming, ya udah kita pakai bahasa Indonesia gitu lah. Rudy Drive. Semangat anak rantau. Semangat anak rantau. Anak rantau juga kan? Komod banget itu. Anak rantau, duta anak rantau memang. Tapi anak rantau juga kan? Anak rantau. Anak rantau. Udah berapa lama ngerantau? San? Gua ngerantau 2010, 2004, 14 tahun. Oh 14 tahun udah lama juga ya? Lumayan. Oh udah lama juga 14 tahun. tahun ya. Guys ini pasti nantinya akan ada kedengaran suara-suara lainnya karena memang ini adalah di showroomnya gue yang insya Allah nantinya minggu depan baru launching, namanya itu adalah Garasi Komoriki. Jadi kita sengaja bikin podcastnya ini di showroom, terus alamatnya ada di BMS di Gading Serpong, Garasi Komoriki gitu loh. Jadi awal sekarang udah jadi drummernya band Drive. Ya. Udah berapa tahun sana jadi drummernya band Drive? Jalan 6 tahun berarti. Gua 2018, pas tahun baru 2018. Oh udah lama dong berarti ya? Ya, Udah 6 lumayan, tahun, 6 udah tahun. lama ya? Iya. Nah prosesnya bisa jadi drummernya Drive pada saat itu gimana? Karena kan yang pertama yang keluar kan Anji kan? Ya. Anji, sama habis Anji. itu drummernya? Habis itu belum, dia berapa kali ganti vokalis? 4 kali. Iya kan? iya ada Ganti vokalis Takaida kan. juga kan? Ya habis Anji Takaida, habis Takaida Tirta. Nah keluarnya Tirta itu baru bareng sama Mas Adi, drummernya Drive. Itu Oh iya Adi ya namanya Mas Adi ya. Nah prosesnya sampai jadi drummernya band Drive? Wah, panjang saya itu. Panjang. Pak singkatnya aja gitu loh. Karena Panjang pasti banget ceritanya. singkat aja gitu loh. Maksudnya apa karena emang lu satu kampung sama Digo terus Digo kenal akhirnya dikenalin ke anak-anak atau karena menang undian gitu loh atau nggak sengaja atau gimana gitu. Cap-cip-cup gitu ya. Ini nggak ada drummer nih kayaknya ada yang nganggur nih. Yaudah yuk masuk. Enggak, ini sana apa? Kenalnya udah lama. Udah lama maksudnya gini. Jadi gue dulu punya band di kampung. Band itu ya lumayan lah untuk daerah gitu ya. Iya, Jadi iya, setiap ada artis ibu kota yang main di Oke. Sumbar, Iya, iya. itu band gue biasanya band opening bandnya. Oke. Bandnya. Nah lagi itu pas waktu itu ada turnya Drive di tahun 2009. Itu band gue ini yang jadi band openingnya, ada 4 kota di Sumatera Barat. Oke. Jadi udah kenal dia tiap hari ketemu ya kan. Oke. Itu vokalisnya masih Anji? Masih Anji. Nah udah sering ketemu, udah kontak-kontakan dan ternyata Bang Diko orang Bukit Tinggi. Wah ngomonglah tuh bahasa rooming kita itu kan, bahasa planet kita kan. Nah itu udah ngobrol-ngobrol, udah sering komunikasi lah di media sosial, di apa zamannya SMS-an ya Oh kan. SMS-an, pet, zaman dulu ya. pet, ya. Nah itulah pas kita ke Jakarta, gue iseng ngubungin Bang Digo, dibalas sama Bang Digo loh, ketemuan. Jadi udah semakin dekat lah sama abang-abang itu kan. Nah pas 2017 akhir, singkat cerita di 2017 akhir itu mereka lagi ada tawaran job tahun baru dan ternyata drummernya udah keluar pada saat itu, drummernya. Iya. Dan mereka ngubungin gua itu H-5. Gua dihubungin H-5 ini. Ruth, gimana band? Gimana masih ngeband nggak? Masih bang. Main di mana? Tahun baru ada job? Belum bang, belum ada job. Gua paling reguleran bang sekarang. Oh, bantuin Drive mau nggak? Tahun baru katanya. Wah gua mikirnya, lumayan nih kalau gua reguleran. Gue mikirnya masih ngekruin Mas Adi gitu loh. Ya oke. Ngekruin Drummernya gitu. Oh boleh bang, di mana bang?
Di Maluku Utara waktu itu, Maluku Utara, Pulau Taliabu. Gue oke nah ini. Nah besoknya udah H-4. Bang Digo ngabarin, Rut cek email. Nah bang, gue cek email. Ada si Budi ngirimin beberapa materi lagu Drive katanya. Oh, oke bang, ada kok. Gue belum dengerin ini, belum lihat. Ada bang, aman. Ini maksudnya apa ya? Gue mikir ya sendiri. Maksudnya gue disuruh ngulik apa disuruh buat check sound apa gitu ya. Bang, sorry bang, ini nggak ada drumnya, gue bilang kan, nggak ada drumnya. Ternyata dia ngirimin materi sequencernya Drive. Lah iya nggak ada drumnya, kan lu yang main drum. Ah, gua main drum kah? Janganlah bang, nggak pede gua bang, bilang. Nah, lu serius lu, ini udah H-4, justru H-4, lu ngasih materinya 12 lagu H-4. Gua nggak biasa bang main-main sequencer ini gua. Lah kemarin ya gua bilang lu oke katanya. Gua kirain bantuin Mas Adi, gua bilang payah lu katanya. Panjang. Udah santai aja, anak-anak santai kok, Mas Budi santai kok. Sekarang vokalisnya Rizky katanya, Rizky Titans. The Gue Titan. belum ketemu itu sama Rizky. Oke. Ya udah pokoknya okein aja lah. Abis itu ditelepon lagi sama Mas Budi. Rut, tenang aja Rut, lu jangan mikir macem-macem katanya. Gue udah mikir aneh-aneh ya, anak-anak band daerah gitu kan. Iya, sama masa gue ngedramin Drive gitu band loh. nasional Iya. gitu ya kan. Booming lagi kan. Masa dia ngajak gue. Oke, terus Ya udah akhirnya ya gue pede-pedein aja. Kapan latihan H-1 tanggal 31. Ya udah latihan sekali doang nih, besok habis latihan besoknya langsung berangkat. Latihan aman gak bang? Gue tetep gak pede sih bang, habis latihan tuh gue cerita aja Mas Budi sama Mas Digo. Janganlah bang, ntar gue takut lupa bang, ngeri bang gue bang. Udah tenang aja, mulai siapa lagi, udah orang jobnya udah deal lo gimana lu katanya. Ya udah berangkat. Minggu setelahnya diajakin main lagi. oke. 2 kali main, 2 kali manggung. Setelah itu Budi sama Digo nelfon. Rut, lu udah dimasukin Ferry. Waktu itu manajernya Ferry, Mas Ferry namanya. Udah dimasukin Ferry ke grup player belum? Udah bang. Tadi undangan ya grup WA gitu kan. Kenapa emang? Lah itu berarti memang alhamdulillah itu rezeki lu katanya. Maksudnya gimana bang Bud? Mas Budi dia ngomong. Ya rezeki lu berarti. Kita kemarin tuh sebenarnya lagi apa? Nyari drummer. Dan lu itu ya audisi apa ya? Audisi langsung main gitu Iya ya. langsung main. Jadi gua itu drummer ketiga yang dicoba sama mereka. Ya anak-anak dan tim kita suka sama performnya lu itu. Oh ya gua senang gimana ya gitu ya. Senangnya gua. Rasanya gimana tuh? Rasanya gimana tuh? Akhirnya yang tadinya lu nganggap lu akan nge-crewin drummernya Drive, terus ternyata lu yang main dan setelah itu lu langsung masuk ke dalam grup WA-nya mereka dan itu artinya lu udah bagian dari Drive. Rasanya gimana? Iya. Aduh gue gak bisa ngungkapin itu rasanya sana. Itu gue masih ngekos di Kemang. Gue teriak sekenceng-kencengnya. Gue masuk kunci pintu. Alhamdulillah ya Allah. Mantap ya. Sujud-sujud sendiri sana. Bener itu beneran itu. Sujud-sujud Pencapaian sendiri. ya. Gila ini ya. Apa ini ya tahun ini ya. Apa rezeki anak gue ya. Apa ini ya Allah terima kasih banget ya Allah. Itu gue sendiri itu di kos. Sendiri. Jadi gue kerja kan. Ya gitulah sana. Nah ceritanya. tapi yang lu lakuin pada saat itu gimana? Karena kan sebenarnya lu emang satu sisi lu nggak percaya diri kan, Ya. gitu loh. Lu nggak Ya. percaya diri, lu dihubungin aja, lu ngerasa kaget gitu loh. Dan setelah ditanyain soal waktu, lu nganggapnya juga sebagai kru. Ternyata lu yang mainin gitu loh. Ya. Nah untuk mengubah rasa ketidakpercayaan diri lu untuk lu perform, itu gimana? Karena lu dinilai dari hasil perform lu dan juga attitude-nya lu pastinya gitu loh ya kan. Karena performnya bagus, attitude-nya bagus, akhirnya beberapa hari setelah itu lu di-invite untuk masuk menjadi membernya Drive gitu loh. Yang lu lakuin apa pada saat itu? Itu sebenarnya ini mungkin buat itu tergantung ini juga ya jam terbang lah kita selama ngeband dan gue sebelum di Drive itu juga udah ngeband kemana-mana lah gitu kan bikin proyekan gitu. Udah paling enggak 50-60%-nya udah ada untuk kalau untuk percaya diri buat manggungnya ini. Tapi PD buat ngedramin si Drive-nya ini masih belum nih. Tapi itu dari abang-abang itu dia bener-bener
kayak mengayomi adik-adiknya gitu. Oh, Terus lu ngomong santai lah aja. gitu Iya, ya. ngomong banget. Apalagi Mas Budi sama Bang Digo kan, dia ngomong, Ruth, lu jangan pernah mikir eh, drive itu, lu jangan pernah mikir kita itu gimana gitu. Lu ngelihat drive gede itu lu lihat di luar doang. Kita sama kok. Kita ya intinya gimana lu ngeband ya kita sama-sama kok, sama-sama musisi, sama-sama pengamen lah kita katanya. Tetap aja. Jadi lu jangan pernah mikir, oh lu dari band drummer dari kampung masa bisa ke drive, lu ilangin pikiran itu, lu harus ilangin dulu kata Mas Budi sama Bang Digo. Santai aja, kita ya anggap kita temen lu, abang lu, saudara lu di perantauan gitu. Itulah yang bikin lama kelamaan gue bisa asik dengan mereka gitu loh. Berarti lu berada di lingkungan yang tepat juga yang support lu gitu loh Iya, ya kan. iya. Akhirnya ketidakpercayaan diri itu bisa lu ubah dan bisa menghasilkan hasil yang bagus gitu ya nggak sih. Jadi penting banget guys gitu loh. Apa namanya support system. Support system bener Support banget. system gitu loh. Jadi kalau lu berada di suatu tempat dan lu tidak dianggap dan tidak disupport sama yang lain, mendingan lari. Cabut guys. Akhirnya jadilah personil Drive. Drive alhamdulillah. Itu tahun keberapa merantau? 2018 berarti 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Nah, di 8 tahun itu berarti pahit-pahit dong. Ah gila kalau pahitnya rantau gue mah jangan ditanya sana. Udah. Yang paling pahit gitu. Yang paling pahit. Kalau yang paling pahit gue mau ceritain. Nah jadi ceritanya gue ke Jakarta itu satu band modal Satu nekat. band, full? Full satu Oke. band. 5 player satu band dari kampung. Iya kalau cerita-cerita pahitnya banyak sebenarnya. Yang paling membekas, kalau gua yang paling membekas sekarang adalah dulu waktu gua casting gua nggak punya tempat tinggal. Ya. Nah, gua nggak punya tempat tinggal. Jadi gua kenal sama satu orang teman gua namanya Anthony Hilenar gitu, bule gitu ya kan, orang Belanda. Nah, dia punya motor. Nah, gua bonceng sama dia. Jadi abis gua casting sorenya gua ngeliat phonebook. Ah. Siapa teman-teman gue yang kira-kira bisa numpangin gue satu malam ini? Nah kalau ada, udah gue jalan ke sana. Abis itu pagi gue casting lagi itu. Jadi gue nggak punya tempat tinggal gitu. Ah. Nah, oke. Nah kalau lu gimana? Kalau gue pahitnya ngekos petakan 5 orang. Pahitnya lagi kita pernah nggak punya duit sama sekali. Ngutang Indomie 2, masak bareng, ngutang beras di warung Madura, bukan Madura, orang Sunda. Gue masih ingat dan gue masih mampir sampai detik ini, gue masih mampir di Ke warung itu? warung si Usman itu di Kemang itu, Bangka 11. Gue masih ingat tuh, utang Indomie 2, utang beras 1 liter, kita masak, banyakin airnya biar banyak kuat, makan berlima kita. Ya gitulah. Aduh makin kenceng lagi bunyinya. Jadi ini emang lagi ada di showroom guys. Jadi pas momen-momen mengharukan ini dia lagi nge-malls mobil. Nah ini yang namanya juga garasi Komoriki kan. Namanya juga garasi. Jadi Garasi. pasti agak berisik Ya, gitu ya kan. Kalau nggak berisik kamar mandi. Kamar mandi. Ini garasi guys. Jadi garasi Komoriki gue juga ada jual beberapa mobil. Jadi kalian kalau butuh mobil second datang ke sini udah dijamin lah. Dijamin mobilnya berkualitas tinggi gitu lah. Halo Kak. Ah, Pak Bos gue lagi nonton nih. Pak Bos. Nah, berarti dari semua personil yang datang ke Jakarta akhirnya pulang kampung semua. Sisa 2. Sisa 2. Sisa 2. Pada saat lu gabung sama Drive, mereka udah ada pulang kampung. Udah pulang kampung. Vokalis pulang kampung, gitaris yang satu pulang ke Rahmatullah deh. Wah, Meninggal gitaris kita. Jadi sisa bertiga. Udah mencar-mencar tapi udah sendiri. Oh, tapi mereka support lu pada saat gabung sama Drive. Support. Oh, gokil. Support. Mereka support banget mereka.
Oke, nah berarti arti persahabatan di situ yang lu tahu apa? Arti sebuah persahabatan menurut? Itu dia support yang tadi itu. Support. Jadi gue bilang padahal di saat itu kita yang bertiga ini lagi ada proyekan sama Zian Jigas. Oke. Nah Siapa yang pantas? Bukan ya? itu ini Sahabat Jadi Cinta. Tidak. Gitu kan? Susah loh suara Zian itu. Lagi ada proyekan sama Zian. Habis itu gue ngomong nih sama gitaris satu dulu nih si Aji Pujin namanya. Sekarang yang sama Perstegur ya. Jin, gue ada tawaran nih dari Drive. Oh sikat Rup katanya. Oke. Gue tadinya bayangan gue dia ngasih bukan kayak gitu loh jawabnya gitu loh. Gue ngomong sama anak-anak aman gak ya? Terus proyekan kita gimana? Ini kita gimana? Ternyata enggak. Mungkin udah saking belajar dari pengalaman mungkin ya. Udah lumayan lama di Jakarta lah nyoba naik turun pahit manisnya kehidupan di Jakarta tuh. Jadi udah langsung aja sikat Ruth itu kapan lagi lo dapat kayak gini katanya. Lu serius lo? Ntar ini gimana? Udah ini kan kita masih proyek-proyekan udah enggak belum tahu juga kan kita buat panggung-panggungan gitu doang katanya. Ya udah gue ngomong sama basis juga hajar Ruth katanya lu kapan lagi lu dapat momen kayak gini nih. Ya udah gue iyain coba. Ya itulah sahabat itu, emang sahabat itu nge-support sahabatnya untuk lebih maju gitu. Ya. Bukannya menghalangi sahabatnya jadi maju gitu. Benar. Itu sama aja kayak gue pertama kali gue dapat tawaran jadi announcer di Radio Prambors. Nah, Itu gue nggak punya basic sama sekali nge-MC dan nge-host gitu loh. Gue waktu itu lagi syuting sketsa Trans TV dan gue curhat sama Surya Insomnia dan Adit Insomnia yang udah lama jadi announcer radio pada saat itu. Dan pada saat dia nanya harga budget gue per jam itu jauh dari mereka pada saat itu. Tapi maksudnya mereka nggak kesel atau apa, tapi dia bilang ini momen banget buat lu gitu loh. Jangan sampai lu lewatkan ya. Tapi gue nggak bisa, gue masih nggak percaya diri juga pada saat itu. Karena ada radio nasional yang radio anak muda banget gitu loh, yang nge-invite gue. Maksudnya mau menerima gue jadi announcernya, sedangkan gue nggak punya basic dan segala macam gitu loh di radio. Dan ya gue nggak percaya diri juga, tapi emang gue lawan itu. Gue lawan rasa ketidakpercayaan diri gue dengan memikirkan banyak hal untuk nge-support kekurangan gue. Maksudnya untuk ngelawan kekurangan gue gitu loh. Itu yang gue lakuin. Nah berarti kan lu 8 tahun nih, 8 tahun merantau baru ditawarin sama Drive. iya. Iya kan? Wah, tadi ada pengalamannya sampai ngekos bareng-bareng ngutang mie instan dengan beras dan segala macam. Pernah nggak lu kepikiran pulang kampung di 8 tahun itu yang luntang-lantung itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti ilmu yang lu pelajarin dalam merantau apa? Oh, kalau ilmu yang gue pelajarin dari merantau. Maksudnya yang lu dapetin dari merantau gitu 8 tahun itu lu nggak pulang-pulang padahal hidup masih luntang-lantung gitu. Dia itu bertahan hidup. Oh ternyata gue bisa bertahan hidup mau dengan kondisi apapun gitu loh. Jadi ya belajar dari pahitnya pasti. Memang banyak kayaknya anak rantau itu memang harus nyobain pahitnya dulu. Jangan lu ngerantau, bayangan lu, mindset lu, gua ngerantau di Jakarta gini. Langsung Enggak, enak bro. gitu ya kan, langsung pergaulan bebas gitu. Enggak kayak cerita sinetron ngerantau itu bener. Pahit memang pahit. Beneran. Lu bakal sering nangis sendiri di kamar, sering lu pasti. Lu pernah? Pernah. Masalahnya apa lu nangis di kamar pada saat merantau? Ya terakhir aja minggu kemarin gue juga masih nangis sendiri. Masalahnya? Ya bokap gue meninggal, gue nggak bisa pulang. Oh aduh, ya innalillahi rajiun. Enggak, maksudnya gini. Kalau dulu tuh yang masalah itu juga nenek meninggal. Nenek gue meninggal, gue nggak bisa pulang kampung. Alasannya ya dari orang-orang nggak tahu. Masa lu nggak pulang itu dari guanya. Nah itu satu lagi tuh buat anak rantau dulu, jangan pernah ngasih tahu gimana pun apapun keadaan lu harus tetap sehat, lu harus tetap
aman di rantau, ada duit, ada lah. Gua ngerantau masa nggak ada duit. Di mulut ya, di mulut doang. Meskipun dompet lu nggak ada isinya. Itulah dia, gua ngasih alasan ke teman-teman lu, nenek lu meninggal nggak pulang, Rod? Enggak, gua lagi ada kerjaan ini. Padahal gua nggak ada duit, memang pengen banget gua pulang. Itu nangis gua, ya Allah, gua pengen pulang, gimana caranya ya Allah. Gua bilang. Ya udahlah. Makanya itu yang gue bilang kan, jadi yang ditakutin anak rantau itu bukan nggak bisa tidur atau susah makan. Ya. Yang ditakutin anak rantau itu adalah pada saat dia mendapatkan kabar duka dari kampung halaman. Itu ya kan? dia. Itu.